Halo Bro Bre, kembali lagi bersama gue ABC Movie. Kali ini kita akan ngebahas film yang berjudul U571, yaitu nama sebuah kapal selam tempur milik Angkatan Laut Jerman saat Perang Dunia Kedua. Film ini dirilis pada tahun 2000 ya Bro Bre, dan bertema pertempuran laut, di mana pihak militer Amerika berusaha membajak sebuah mesin bernama Enigma dari kapal selam U571. Pihak Amerika ingin memecahkan kode dari mesin Enigma agar mereka dapat mengetahui komunikasi yang dilakukan kapal selam Jerman. Oh iya Bro Bre, di film ini ada vokalis band legendaris Bro Bre, yaitu Jon Bon Jovi, yang ikut berperan sebagai salah satu awak marinir Amerika. Oke, sebelum kita ke alur ceritanya Bro Bre, jangan lupa tombol merahnya itu dirubah menjadi warna abu-abu dulu ya Bro Bre. Thank you Bro Bre, terima kasih banyak ya. Tanpa berbasa-basi panjang kali lebar kali tinggi sama dengan luas, kita langsung aja ke alur ceritanya ya Bro Bre. Let's go! Yeah! Selama pertempuran Atlantik, sebuah kapal selam milik Jerman yaitu U-Boat U571 menenggelamkan kapal dagang dari konvoi sekutu. Kapal selam U571 itu dikapteni oleh Gunther Wasner. Namun tanpa mereka sadari, kapal perusak Inggris berada tak jauh dari situ. Kepanikan pun menjalar di dalam U571. Kita diperlihatkan Wasner dan awak kapalnya bersiap-siap menerima serangan bom dari kapal perusak Inggris. Dan boom, ledakan dari bom kapal Inggris mengguncang U571. U571 Jerman mengalami kerusakan parah, terutama bagian mesinnya yang hangus terbakar karena kebocoran tangki bahan bakar. Mereka bahkan tidak bisa memperbaiki mesinnya karena para mekaniknya tewas semua di sana. Wasner pun memerintahkan Hans, yaitu petugas kelistrikan, untuk menghemat listriknya. Lalu dia menyuruh petugas radio untuk mengirimkan pesan ke Berlin agar mendatangkan bantuan. Sementara itu di Amerika, marinir US Navy dari kapal S-33 baru saja menyelesaikan tugas dan sedang berpesta sebelum cuti panjang. Singkat cerita, Letnan Andrew Taylor, perwira eksekutif kapal selam S-33, baru saja tiba dengan surat pencekalan. Dia disambut oleh sahabatnya yaitu Letnan Pete Emmet yang diperankan oleh vokalis Bon Jovi. Bon Jovi nih bos. Taylor pun mendatangi kaptennya, Letnan Mike Dahlgren, untuk mendengar alasannya tidak merekomendasikan dia untuk naik pangkat. Karena Taylor sudah merasa bekerja sangat baik, namun Kapten Dahlgren merasa kalau Taylor masih belum siap untuk menjadi kapten. Kepala persenjataan S-33 yaitu Chip Henry juga menghibur Taylor yang sedang kecewa. Dan tak lama polisi militer pun datang membubarkan pesta. Semua awak kapal termasuk perwira tingginya dibawa ke markas. Singkat cerita, kapal S-33 sudah dimodifikasi bentuknya mirip U571 dengan persiapan untuk menyelam. Lalu intelijen Amerika berhasil mencegat pesan yang dikirimkan oleh kapal U571 dan US Navy akan mengirimkan kapal S-33 yang sudah dimodifikasi untuk mengelabui mereka. Berkat misi dadakan ini, para awak S-33 pun harus menunda cuti mereka. Taylor juga menanyakan misi dadakan ini ke kapten, tapi dia juga belum tahu. Lalu Kapten Dahlgren meminta Taylor untuk mengesampingkan dulu kekecewaannya dan fokus pada misi ini. Kita diperlihatkan Taylor membawa awak radio bernama Wens ke kantor Laksamana Duke. Di sana juga ada Letnan Hirsch yang jago bahasa Jerman. Hirsch pun menguji kemampuan Wens yang seorang keturunan Jerman dalam berkomunikasi dengan bahasa Jerman, karena dia akan berguna untuk mengecoh para tentara Jerman. Singkat cerita, Emmet baru tahu kabar pencekalan Taylor. Tak lama seorang petugas intelijen Major Conan melapor akan bergabung dalam misi. Kita diperlihatkan kapal selam S-33 siap berlayar. Perlahan-lahan mereka meninggalkan markas. Kapal mulai menyelam dan tetesan air membasahi beberapa sudut kapal yang tergolong tua ini, membuat Conan yang baru pertama menyelam agak khawatir. Mereka juga mengadakan rapat terkait misi ini. Hirsch memberitahu kalau misi mereka adalah mendapatkan mesin Enigma dari kapal U571. Enigma ini adalah alat komunikasi kapal selam Jerman yang dienkripsi Bro Bre, dan Amerika ingin membajaknya. Kita diperlihatkan Taylor kurang senang karena dia dan beberapa awak kapalnya ditugaskan untuk memasuki U571 karena basic mereka bukan prajurit tempur. Sementara di kapal U571, kerusakan mesin masih belum teratasi dan mereka hanya mengambang di permukaan laut.
Kemudian sebuah skoci yang mengangkut penyintas dari sekutu meminta bantuan ke mereka dan bersedia dijadikan tawanan. Tapi Wasner malah memerintahkan untuk membunuh mereka karena prinsip Nazi adalah tidak memberikan bantuan pada musuh yang selamat. Lalu sang penembak pun menembaki mereka. Singkat cerita, di depan marinir baru, Mazola menceritakan tragedi kapal selam S-26 yang karam di sekitar Norfolk. Terjadi kebocoran pada katup pipa di dalam kapal selam S-26 karena tidak kuat menahan arus air di kedalaman laut. Tyler melaporkan posisi mereka yang terhambat arus dalam dengan wajah tak bersemangat. Kapten pun menasihati Tyler kalau jadi pemimpin harus berani membuat keputusan tanpa ragu-ragu. Maka dari itu, Tyler harus belajar mengesampingkan perasaan pribadinya. Singkat cerita, suasana sarapan di sana sangat mengejutkan Hirsch dan Conan. Meja makan mereka bergoyang mengikuti arus ombak. Tak lama, awak kapal melaporkan sudah melihat sebuah kapal. Mereka akhirnya menemukan keberadaan U-571. Conan dan pasukan penyerangan bersiap membajak. Kapten juga berpesan kepada Tyler untuk berhati-hati dan secepat mungkin mengambil Enigma lalu kembali. Di tengah derasnya badai, Kapten Wasner sama sekali tidak menaruh curiga dan mengira bantuan telah datang. Kita diperlihatkan rombongan penyerangan menaiki perahu karet dan mendekati U-571. Wasner pun mencoba berkomunikasi menggunakan bahasa Jerman, tapi Hirsch malah diam ketakutan. Akhirnya Wens lah yang menjawab. Begitu sampai mereka mengejutkan awak U-571 dengan serangan dadakan. Mereka terus melanjutkan memburu ke dalam kapal. Conan pun melemparkan granat untuk menetralisir marinir Nazi. Begitu masuk ke dalam kapal, mereka langsung memberondong dengan tembakan senapan mesin. Tyler, Emmett, dan Rabbit yang tidak terbiasa memegang senjata api pun terlihat begitu grogi saat pengepungan. Lalu kita diperlihatkan Conan berhasil menemukan mesin Enigmanya. Dan Tyler yang terus menggeledah berhasil menemukan buku kodenya. Sementara Henry dan Mazola berhasil mengamankan sisa awak kapal yang menyerah. Setelah mengamankan U-571, para tawanan dipindahkan ke kapal S-33. Dan tim penyerangan menyiapkan penenggelaman kapal U-571. Kita diperlihatkan saat mereka bersiap kembali ke kapal S-33, sebuah torpedo dari kapal bantuan Jerman meledakkan S-33. Emmett yang berada di kapal U-571 terkena pantulan besi dan terpental ke tengah laut. Conan juga hilang terkena ledakan. Dahlgren juga terombang-ambing di laut dan terluka parah. Sambil berjuang ia menolak diselamatkan dan memerintahkan Tyler yang berada di atas kapal U-571 untuk segera menyelam. Kapal S-33 pun tenggelam, begitu juga Kapten Dahlgren. Tyler mengambil komando U-571 dan menyelam di bawah permukaan. Wens dan Hirsch pun menerjemahkan kata-kata berbahasa Jerman. Kita juga diperlihatkan Chief Henry mempersiapkan torpedonya untuk membalas serangan. Tapi torpedo Nazi lebih dulu menyerang mereka. Beruntung serangannya meleset. Mereka lalu balas meluncurkan 3 torpedo secara bersamaan. 2 torpedo mereka juga meleset, tapi akhirnya torpedo terakhir dengan telak mengenai musuh. Akhirnya mereka kembali naik ke permukaan untuk menolong penumpang S-33 yang masih selamat termasuk Wasner. Setelah melakukan perbaikan dan memulihkan kekuatannya, Tyler memutuskan untuk mengarahkan kapal selam yang dinonaktifkan itu menuju Land's End di Cornwall. Di tengah perjalanan, Mazola heran kenapa Tyler yang mengkapteni, padahal dia sudah dicekal. Henry yang tidak senang dengan perkataan Mazola pun memarahinya dan memintanya untuk mematuhi Tyler. Singkat cerita, mereka ditemukan oleh pesawat pengintai Jerman yang tidak menyadari bahwa U-571 telah dikomandoi oleh marinir Amerika. Kita juga diperlihatkan Tyler memukul Mazola yang berusaha melawan perintahnya untuk menahan tembakan.
Mereka juga didatangi kapal perusak milik Jerman. Wasner yang sedang ditahan pun berhasil kabur dan mematikan mesin kapalnya. Mazzola mengecek ke ruang mesin dan ditembak oleh Wasner sebelum dia balik menembak Wasner. Tapi akhirnya dia tewas. Kapal perusak Jerman mengirim beberapa awak. Tapi sebelum mereka tiba, Tyler membuat rencana untuk menghancurkan ruang radio kapal perusak Jerman untuk mencegahnya melaporkan situasi dan mengungkapkan bahwa sekutu memiliki enigma. Begitu Skoci tiba, Tyler memerintahkan untuk menembak ruang radio kapal Jerman. Kemudian kapal U-571 menyelam di bawah kapal perusak Jerman dengan perlahan. Jerman membalas dengan menjatuhkan bom bawah lautnya dan tiba-tiba para awak U-571 terguncang dan kapalnya mengalami kerusakan parah. Tyler membuat rencana untuk memaksimalkan satu torpedo yang masih tersisa. Berharap serangan satu-satunya itu bisa mengenai kapal penghancur Jerman. Kita juga diperlihatkan Tyler mencoba menipu kapal perusak agar menghentikan serangannya dengan mengeluarkan puing-puing dan anggota kru yang tewas dari tabung torpedo. Berpura-pura kapalnya sudah hancur. Namun kapal perusak terus menjatuhkan bomnya dan memberikan dampak kerusakan susulan. Tyler pun memerintahkan untuk menyelam ke kedalaman 200 meter untuk menghindari ledakan. U-571 pun turun di bawah 200 meter dan rusak karena tekanan air yang tinggi. Mereka mulai tenggelam karena kebocoran parah di dalam kapal yang terus menyelam. Setelah mengosongkan tangki pemberat, akhirnya kapal bisa kembali bergerak naik tapi tidak bisa mereka kendalikan. Peluncur torpedo juga rusak karena ada penghalang di jalur udaranya. Tyler pun memerintahkan Trigger untuk menyelam ke lambung kapal di bawah air dan menekan kembali tabung torpedo yang tersisa. Trigger menggunakan selang udara untuk bernapas di dalam kompartemen yang banjir. Kemudian dia menutup katup udara ke tabung buritan, tapi dia menemukan kebocoran kedua yang tidak bisa dia jangkau. Wens mendengar kapal perusak mulai berhenti dan sepertinya umpan mereka berhasil. Mereka menyadari kalau Wasner meskipun dibelenggu menggunakan kode Morse untuk memberitahu bahwa kapal U-571 telah dibajak, Hirsch dengan segera membunuhnya. Lalu Wens mendengar kalau kapal perusak kembali menyalakan mesinnya. Tyler berlari ke tempat Trigger dan memintanya kembali menyelam. Trigger yang sudah menyerah mau tidak mau menuruti perintah Tyler. Sementara itu U-571 terus bergerak naik tanpa terkendali dan kapal penghancur Jerman berada di hadapan mereka. Mesin kembali dinyalakan dan mereka bergerak menjauhi kapal perusak. Dari belakang, kapal perusak Nazi menembaki mereka dengan meriam. Kita diperlihatkan U-571 rusak berat dan mulai banjir. Trigger pun tersangkut reruntuhan pipa tepat di depan katup yang bocor. Sedangkan kapal perusak yang mengejar terus menembak dengan senjata utamanya. Di tempat lain, Trigger berhasil menutup katup sebelum dia tenggelam. Dan torpedo sudah siap ditembakkan. Tyler pun memerintahkan tank untuk menembakkan torpedo. Dan kapal perusak Jerman yang tidak sempat mengambil tindakan mengelak akhirnya meledak. Para kru akhirnya menghela nafas lega. Dan Chief Henry pun mengakui kepemimpinan Tyler. Kemudian tank datang dan melaporkan kematian Trigger. Namun kapal selam U-571 itu mengalami kerusakan parah sehingga awak kapal memutuskan meninggalkannya. Mereka akhirnya menaiki perahu karet dengan membawa mesin Enigma yang menjadi misi mereka. Dari tengah laut mereka menonton detik-detik kapal U-571 karam di bawah ombak untuk selamanya. Lalu mereka mendayung perahu karet itu dengan harapan bantuan segera menemukan mereka. Keesokannya, mereka akhirnya terlihat dan diselamatkan oleh kapal terbang PBY Catalina milik Angkatan Laut Amerika Serikat. Tamat. Gimana menurut kalian tentang film ini, Bro Bre? Menegangkan dan melemaskan, ora? Terima kasih sudah mau menonton video ini, Bro Bre. Sampai ketemu di video selanjutnya ya, Bro Bre.